Sejumlah warga Jawa Tengah yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mengadu dan curhat ke Gubernur Ahmad Lutfi di kantor gubernuran. Di Kota Semarang, para keluarga korban juga minta bantuan agar mengupayakan keluarganya bisa kembali ke kota kelahiran. Sejumlah keluarga korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mendatangi Gubernur Ahmad Lutfi. Mereka yang mendatangi gubernur merupakan korban yang sudah bisa kembali ke kampung halaman. Dan ada perwakilan yang anggota keluarganya masih tertahan di beberapa negara di Eropa. Para korban warga Jawa Tengah berasal dari Pemalang, Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal. Seperti yang diungkapkan salah satu korban, Tarsoni warga Brebes. Ia mengadukan anaknya Dimas yang belum bisa pulang dari Yunani. Ia berharap Gubernur Jawa Tengah bisa membawa pulang putranya kembali ke Brebes. Dalam pertemuan tersebut juga ditayangkan melalui Zoom, melalui layar lebar. Sebagian korban berkomunikasi singkat dengan Gubernur Ahmad Lutfi. Ada yang ingin segera pulang, ada pula yang ingin uang puluhan juta yang disetorkan ke tersangka dikembalikan. Sebanyak 83 orang korban sindikat TPPO yang diberangkatkan secara ilegal ke negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugal, Polandia, dan Yunani. Korban direkrut dari berbagai daerah, lalu menjanjikan pekerjaan legal di Spanyol dengan bayaran tinggi. Gubernur Ahmad Lutfi menyatakan dengan tegas Pemprov Jawa Tengah berkomitmen mendampingi proses hukum dan pemulihan korban TPPO. Apalagi dari kasus yang terungkap sebagian besar adalah warga Jawa Tengah. Ahmad Lutfi telah memerintahkan dinas terkait untuk mengawal kasus tersebut. Pemprov Jateng melalui Disnaker Trans juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Diphubbinter, Polri, dan Imigrasi untuk menelusuri korban warga Jawa Tengah yang masih di luar negeri dan dalam kondisi rentan. Polda Jawa Tengah telah mengungkap kasus TPPO, jadi perdagangan orang, utamanya adalah di Eropa. Dan korbannya hampir 90% adalah warga Jawa Tengah. Upaya yang kita lakukan adalah satu, kita sudah koordinasi dengan Polda, dengan lawyernya. Sedapat mungkin masyarakat kita nanti akan kita tarik atau kita kembalikan ke Jawa Tengah karena berdasarkan dokumen itu nanti akan bermasalah di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat kita yang menjadi korban, saya sudah perintahkan kepada Dinas Tenaga Kerja kita untuk kita salurkan kepada PT-PT yang resmi atau kita pekerjakan kembali di wilayah Jawa Tengah. Ini untuk menghindari agar tidak terjadi adanya beban bagi masyarakat kita yang sudah ditipu itu. Di sana sudah ada yang 5 bulan, sudah ada yang 2 bulan, terus tidak kerja, kerjanya, gajinya tidak cukup. Ini menjadi potensi untuk wilayah kita. Kemudian bagi masyarakat kita yang ingin kerja di luar negeri, sekali lagi saya minta tolong hubungi Dinas Tenaga Kerja kita atau kepada Dinas Kabupaten Kota terkait sehingga tidak ditipu-tipu oleh kita. Nggak usah kita terbawa larut omongan dari pihak-pihak yang itu merugikan kita yang tidak resmi, diiming-imingi, dikongkon setor, dan lain sebagainya. Tetapi legal standingnya pemberangkatan tenaga kerja itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio membeberkan kasus TPPO terjadi sejak Juli 2024. Awalnya para tersangka ini merekrut korban dengan menjanjikan pekerjaan di luar negeri sebagai anak buah kapal atau ABK. Lantaran lowongan sudah ditutup, para korban dialihkan bekerja di restoran. Mereka dijanjikan bekerja di luar negeri di negara Spanyol sebagai bartender dan dijanjikan akan digaji sebanyak 1.220 euro per bulan. Kemudian juga dijanjikan diurus surat izin tinggalnya. Dua tersangka yang telah ditangkap tidak memiliki izin dan perusahaan sebagai agen penyalur tenaga kerja. Tersangka berdalih sudah sering menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Total korban yang terdata mencapai 110 orang. Korban ini sebagian besar dari Jawa Tengah, seperti Brebes dan wilayah Tegal. Tadi sudah disampaikan mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang, dan kami akan terus melakukan operasi ini. Kami mohon dukungan dan bantuan dari warga masyarakat. Jika memang ada yang mengetahui adanya pengiriman tenaga kerja PTI yang ilegal, tolong lapor ke Polda Jawa Tengah atau ke Polres tempat.
Saya yakinkan pasti akan ditangani dengan secepatnya. Kami akan melakukan tindakan pengembangan kasus ini ya untuk mencari aset-aset yang bersangkutan. Informasi tadi bagus buat kami dan akan kami telusuri. Kedua tersangka ditetapkan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pasal 83 dan pasal 4 Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 13 tahun penjara.